Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas tentang pembukaan Gambit Menteri diterima. Nah, sebelumnya sedikit saya mau melihat tentang Gambit Raja. Nah, Gambit Raja itu kalau putih jalan E4, kemudian hitam jalan E5, dan putih di sini mengorbankan pion F4. Nah, kalau hitam menerima F4, maka di sini putih tidak bisa langsung main D4. Nah, tujuannya dari Gambit Raja di sini adalah dia menciptakan dua pion, yaitu di E4 dan D4. Nah, karena kalau langsung sepertinya ini kurang bagus, hitam bisa langsung skak, di mana Raja Putih harus pindah atau bisa bermain G3 di sini. Nah, tapi di sini saya tidak bahas lebih jauh. Nah, saya bahas di sini tentang D4, nah, kemudian D5, dan Gambit Menteri korbankan pion sebelah sini C4 diterima, kemudian putih jalan E4. Nah, di sini hitam tidak ada skak yang membuat Raja Putih harus bergerak, sehingga dua pion ini bisa langsung. Nah, bukan berarti Gambit Raja itu tidak bagus. Nah, nanti lain kali kita coba bahas tentang Gambit Raja ya. Nah, sekarang di sini yang akan saya bahas adalah bagaimana kalau hitam berusaha mempertahankan pionnya. Nah, misalnya di sini dengan B5. Di sini kalau kita mau menyerang pion C4, sudah pasti dia harus dengan pion juga. Kalau dengan buah, berarti kita korbankan ke sana. Nah, saya mau menyerang, tetapi tidak mau mengorbankan buah. Maka target saya sekarang adalah B5. Nah, dengan B5, mungkin kalau saya serang dengan kuda di sini, hitam mungkin ada serangan seperti itu. Nah, di sini saya tidak suka ketika kuda saya jadi harus berjalan-jalan dan tidak bisa makan D4, dan bahkan di sini mungkin ya ketahan di sini gitu. Tapi ini posisi ini adalah saya melihat hitam sudah banyak berkembang. Nah, jadi saya mencoba menyerang pion B5 dengan A4. Apabila hitam mengambil di sini pion A4, maka saya akan mengambil pion C4 dahulu dengan gajah. Nah, jadi di sini tetapi hitam tidak melakukan itu, tapi dia menjaga dengan C6. Nah, kemudian langkah saya ini bisa menukar atau tunda dulu. Nah, saya langsung tukar di sini dengan A ke B5. Nah, apabila saya langsung saya jalan B3 dulu, ini mungkin nantinya ada kemungkinan menteri skak yang harus saya jaga. Nah, tapi dengan saya melangkah ini dulu A ke B5 di sini, maka petak A5 sudah terjaga oleh benteng saya, jadi tidak mungkin lagi ada langkah menteri skak. Jadi juga membebaskanlah benteng A untuk menyerang sampai ke pion A7 ya. Nah, C ke B5, kemudian satu-satu cara untuk menyerang pion C4 adalah dengan B3. Nah, dengan kita memberikan pion begini, nah kelihatannya sekarang pionnya sudah kalah 2 ya. Nah, tetapi ini putih bisa punya skak duluan. Nah, tinggal kalah 1, dan sekarang posisinya jadi seimbang. Nah, posisi ini yang saya cari. Jadi di sini posisi imbang, tetapi buah putih saya lihat sudah lebih berkembang, terutama untuk bagian sayap raja ya, di mana di sana hitam rajanya masih lama ketahan di tengah, bisa kita serang. Nah, hitam jalan menteri B6,
mengancam gajah. Kalau gajah saya bergerak sembarangan, mungkin menteri bisa kena ya. Jadi di sini saya bisa memilih langkah yang mengadu, mungkin gajah pukul D7 skak, kemudian disusul dengan adu menteri seperti ini. Nah, kalau hitam makan dengan raja, maka saya bisa makan ini dan di sini dan menang benteng. Nah, akan tetapi kalau hitam pakai kuda, maka saya akan pukul B6. Di sini ini keadaannya adalah cukup imbang. Nah, jadi saya mau mencari keuntungan dari posisi ini. Bagaimana caranya? Nah, saya jalan di sini adalah kuda C3 menjaga B5 dengan saya mengorbankan pion D4. Apabila hitam bermain menteri makan D4, maka saya mungkin akan bermain kuda F3 dengan buah saya banyak yang keluar semua sambil menyerang. Nah, di sini hitam mungkin mau mencari draw ya dengan diadu-adu semuanya. Oke. Nah, saya makan dengan menteri dengan tujuan tentu ngadu lagi dengan menteri di B6. Nah, di sini saya lihat mungkin harusnya hitam bermain kuda D7. Nah, dimana saya kalau jalan menteri makan B6, nah begini. Kalau saya menteri makan B6, nah posisinya seimbang ya. Nah, tapi di sini mungkin hitam berpikir, oke, sederhanakan buah yang paling kuat, maka mungkin lebih mudah untuk mencapai draw. Nah, kenapa hitam mau draw? Karena di sini rating saya lebih tinggi dari dia. Jadi kalau draw dia dapat keuntungan tambahan rating. Nah, tapi di sini sekarang hitam jadi kesulitan karena dia terpaksa tidak rokade. Kalau tidak, ancaman kuda C7 saya mengancam bentengnya akan hilang ya. Nah, jadi di sini raja D8. Nah, kemudian masih mengancam ke C7. Nah, E6 dia, maka di sini bisa dikatakan posisi saya sudah cukup menang. Nah, tapi kita tetap harus hati-hati. G5 saya nggak ambil. Nah, ini saya maju lagi sini. Memang mancing ini F6, baru saya mundur. Nah, kelihatannya kita buang langkah. Akan tetapi pion-pion hitam jadi lemah. Juga di sini dengan F6, maka kemungkinan gajah G7 oleh hitam mengancam D4 sudah hilang. Nah, hitam skak, kita oke, jadi jalan rajanya. Nah, di sini saya menghindar dulu. Nah, angka E5 adalah mengajak pertukaran antara gajah dia dengan kuda saya di C7. Nah, saya makan bentengnya dulu. Nah, maka ini posisi sudah menang. Nah, saya tetap mengadakan pertukaran sambil menyerang. Nah, langkah ini untung 2 bidak karena sekarang saya mengancam kuda di B8 dan benteng di H8. Langkah ini juga memaksa kita memberikan kudanya lagi. Nah, sekarang adalah kita tinggal membatasi langkah-langkah hitam. Nah, ini seperti sebuah kesalahan, seharusnya diselamatkan dulu. Nah, tapi saya sekarang sedang membatasi pergerakan langkah hitam. Nah, dengan langkah ini maka skakmat sudah tidak terhindarkan lagi.